Namanya Harrison Ojegba Okene, seorang pria dari kota Wari, sebuah kota pelabuhan yang sibuk di Nigeria, di mana kehidupan warganya sangat bergantung pada kemurahan hati lautan. Seperti layaknya kebanyakan pria, impian Harrison sebenarnya sangat sederhana dan berakar kuat di daratan, sebuah rumah yang aman, dan kebahagiaan bersama wanita yang ia cintai, istrinya Akpofona. Namun, untuk membangun mimpi di darat, ia harus menaklukkan lautan. Pekerjaannya adalah seorang juru masak di atas sebuah tugboat atau kapal tunda, mesin perkasa yang menjadi tulang punggung bagi industri minyak lepas pantai yang penuh resiko. Bagi Harrison, lautan adalah mitra kerja. Lautan memberinya penghidupan, namun lautan tidak pernah berjanji untuk selamanya menjadi kawan. Memasuki usianya yang ke-29, setelah 5 tahun membina rumah tangga, ada satu kekosongan yang diam-diam membebani pikirannya. Ia dan Akpofona belum juga dikaruniai seorang anak, dan di dalam benaknya, kekhawatiran itu memiliki bentuk yang sangat nyata. Sebuah pertanyaan yang selalu muncul setiap kali kapalnya berlayar meninggalkan pelabuhan. Jika takdirku berakhir di laut, warisan apa yang akan kutinggalkan? Ia tidak hanya akan meninggalkan Akpofona sebagai seorang janda, tapi juga seorang janda yang sendirian. Ketakutan yang selalu menghantui Harrison di darat akan menemui wujudnya yang paling dahsyat di lautan. Pada tanggal 26 Mei 2013, 30 km di lepas pantai Nigeria, kapal tunda Jackson 4 sedang menjalankan tugasnya. Misi mereka hari itu adalah menstabilkan posisi sebuah tanker minyak raksasa di tengah laut. Di dalam lambung kapal, sang juru masak Harrison Okene sedang berada di toilet. Semuanya berjalan normal. Semuanya terasa seperti ribuan hari lainnya di laut. Sampai tiba-tiba semuanya berhenti menjadi normal. Dari ketiadaan, lautan mengamuk. Sebuah gelombang anomali, sebuah dinding air raksasa, datang tanpa peringatan. Gelombang itu menghantam kapal, mengangkat kapal seberat 471 ton, seolah-olah hanya sebuah mainan, lalu membantingnya kembali ke samping. Bagi Harrison, dunia pun terbalik. Secara harfiah, lantai menjadi langit-langit, dan langit-langit menjadi lantai. Gravitasi berubah menjadi musuh. Saya di toilet. Saya hanya sadar kapal mulai berputar. Sangat-sangat cepat. Kegelapan menjadi absolut. Dan kemudian air es Samudra Atlantik mulai merobek masuk dari setiap celah. Suara air itu bukan seperti siraman, tapi seperti raungan yang menerobos masuk ke dalam rongga baja. Dengan sisa tenaga, Harrison berhasil mendobrak pintu toilet yang bengkok. Tapi ia tidak menemukan jalan keluar. Arus dahsyat di dalam kapal yang tak berdaya itu telah menciptakan pusaran air internal. Arus itu tidak mendorongnya ke atas menuju harapan, tetapi menariknya turun semakin dalam ke jantung sebuah perangkap baja yang sedang tenggelam. Dalam waktu kurang dari 1 menit, Jaskon 4 telah menyelesaikan perjalanan terakhirnya. Kini ia terbaring diam 30 meter di bawah permukaan Samudra Atlantik. Di kedalaman ini, cahaya matahari tidak mampu menembus. Tekanan air di luar sana begitu besar, cukup untuk meremukkan baja, dan suhu airnya sangat dingin. Di kegelapan abadi itu, Harrison tidak lagi tahu mana atas dan mana bawah. Satu gambaran terakhir yang terpatri di benaknya sebelum ditarik arus adalah bayangan rekan-rekannya yang berjuang ke arah yang salah. Di sanalah, di tengah labirin baja yang tergenang, perjuangan sesungguhnya dimulai. Bukan melawan air, tapi melawan respon alami tubuhnya sendiri. Ia sadar, kepanikan adalah musuh yang jauh lebih berbahaya daripada lautan. Setiap detak jantung yang menggila adalah pasokan oksigen berharga yang terbuang sia-sia. Ia harus tenang, ia harus berpikir jernih, ia harus mencari satu ruang gelembung udara, satu kesempatan lagi untuk bisa kembali bernapas. Di dalam kegelapan itu, Harrison hanya punya satu tujuan, yaitu keluar.
ia bisa merasakan bayangan rekan-rekannya di suatu tempat di dekatnya. 11 kru lainnya, mereka semua pasti berjuang untuk hal yang sama. Ia tidak sendirian. Itulah harapan kecil yang memberinya kekuatan. Dan untuk sesaat, harapan itu tampak nyata. Di kejauhan, melalui air yang keruh, ia melihatnya, sebuah siluet. Lalu satu lagi bergerak menuju cahaya redup dari pintu palka darurat. Harapan itu nyata. Mereka akan berhasil keluar bersama. Tetapi, kapal yang terbalik memiliki aturannya sendiri. Saat air menerobos masuk, ia menciptakan gelombang internalnya sendiri. Sebuah kekuatan dahsyat, seperti tangan raksasa yang tak terlihat menyapu dari arah yang berlawanan. Kekuatan itu mencengkram Harrison, menariknya menjauh dari cahaya, menjauh dari rekan-rekannya, dan menyeretnya lebih dalam ke sudut-sudut labirin baja yang paling gelap. Kini, harapan itu lenyap, cahaya itu hilang, suara perjuangan rekan-rekannya telah ditelan oleh keheningan. Dan di sanalah ia sadar, pertarungan sesungguhnya bukan melawan lautan di luar, tapi melawan gejolak di dalam dirinya sendiri. Ia tahu, kepanikan akan menghabiskan sisa udaranya jauh lebih cepat daripada air itu. Ia harus menaklukkan dirinya sendiri. Terombang-ambing tanpa arah di dalam labirin baja, Harrison menolak untuk menyerah pada kepanikan. Tiba-tiba, kepalanya membentur sesuatu yang keras, lalu dia tidak sadarkan diri. Arus telah mendorongnya masuk ke dalam sebuah kabin kecil, di mana sebuah gelembung udara raksasa secara ajaib terbentuk dan terperangkap. Ia selamat dari ancaman air, hanya untuk menemukan dirinya di dalam penjara barunya. Sebuah ruang isolasi, 30 meter di bawah permukaan laut. Area untuk bernapas yang ia miliki tingginya hanya sekitar 1,2 meter. Di sekelilingnya, tekanan setara dengan 4 atmosfer. Menekan gendam telinganya, membuat setiap tarikan napas terasa berat. Ini adalah awal dari sebuah ujian penantian selama 60 jam. Tanpa ia sadari, ia baru saja menukar satu ancaman yang cepat dengan ancaman lain yang jauh lebih lambat. Seorang ahli memperkirakan, kantong udara seukuran itu hanya memiliki cukup oksigen untuk sekitar 56 jam. Setelah itu, karbon dioksida dari hembusannya sendiri secara perlahan akan mengubah udara yang memberinya kesempatan menjadi ruang yang tidak bisa lagi menopang kehidupan. Di dalam ruang isolasinya, waktu yang semakin berkurang bukan hanya satu-satunya lawan. Musuh pertamanya adalah hawa dingin yang menusuk tulang. Hanya berbalut celana pendek, tubuhnya terendam di dalam air laut yang bersuhu sangat rendah. Perlahan tapi pasti, suhu intinya terus menurun. Sebuah proses bernama hipotermia yang tidak hanya membekukan tubuh, tapi juga mengacaukan pikiran. Ini adalah ancaman yang paling nyata. Musuh keduanya adalah garam dari air laut. Air laut yang memiliki sifat korosif mulai mengikis lapisan kulitnya. Rasa perihnya menjalar tanpa henti. Lidahnya terasa bengkak dan keluh, seolah terbakar oleh garam. Ironisnya, dikelilingi oleh air, musuh ketiga pun datang, rasa haus yang menyiksa. Dan di tengah siksaan itu, tangannya yang meraba-raba dalam gelap menyentuh sesuatu, sebuah keajaiban kecil dalam bentuk sebotol Coca-Cola. Suatu teguk kecil setiap beberapa jam menjadi ritualnya untuk bertahan. Dengan sisa-sisa tenaga yang ada, ia mulai bekerja, merobek panel kayu dari dinding kabin. Sebuah kerjaan yang terasa mustahil dalam kondisinya. Namun ajaibnya, dia berhasil. Ia membangun sebuah platform darurat, sebuah pijakan seluas papan, di atas dunianya yang kini kian tenggelam. Di atas rakit daruratnya, Harrison berhasil menaklukkan sebagian dari siksaan fisik. Tapi dingin yang menusuk tulang, kulit terasa terbakar garam, dan rasa haus yang mencekik, ternyata hanyalah pembukaan dari ujian yang sesungguhnya. Perang yang sebenarnya terjadi di dalam kepalanya. Dalam isolasi total, keheningan di dalam bangkai kapal itu begitu pekat, hingga akhirnya keheningan itu pecah. Ia mulai mendengar suara-suara. Bukan erangan logam, bukan deburan air, melainkan suara aktivitas dari para penghuni samudra di luar sana. Ia menyadari, suara-suara itu berasal dari arah di mana rekan-rekannya terakhir terlihat. Makhluk-makhluk laut, tertarik pada keheningan abadi di sisi lain kapal itu. Dan di tengah kengerian itu, sebuah kesadaran dingin muncul.
Kengerian ini adalah sebuah jebakan. Saya harus menyingkirkan rasa takut di hadapan saya, karena satu hal yang bisa menghabisi Anda dengan cepat adalah rasa takut. Anda menggunakan terlalu banyak oksigen. Ia sadar, setiap tarikan napas yang panik adalah detik berharga yang terbuang dari persediaan udaranya yang terbatas. Ia harus tenang, bukan hanya untuk menjaga kewarasannya, tapi untuk memperpanjang waktunya. Setiap detik adalah sebuah kemenangan kecil. Setelah mengambil keputusan untuk tenang, muncul pertanyaan berikutnya. Bagaimana seorang manusia bisa mempertahankan ketenangan saat dikelilingi oleh akhir dari segalanya? Di tengah kegelapan, pikirannya mencari sebuah jangkar, dan ia menemukannya. Pikirannya melayang pulang kepada istrinya, Akpofona. Ketakutan terbesarnya bukanlah nasibnya sendiri, melainkan gambaran masa depan di mana ia meninggalkan Akpofona seorang diri. Pikiran tentang istrinya menjadi alasan yang paling kuat untuk menolak menyerah. Dan pikiran tentang istrinya membawanya pada ingatan lain, sebuah kebetulan yang terasa seperti takdir. Malam sebelum tragedi, Akpofona mengirimnya sebuah pesan teks berisi ayat-ayat dari kitab Mazmur. Di sana, di dalam ruang isolasinya di dasar samudera, Harrison mulai berdoa, mengulang-ulang satu baris kalimat yang dikirimkan istrinya, seperti sebuah mantra. Doa itu menjadi oksigen bagi jiwanya, sebuah penawar yang menenangkan dan jantungnya yang menggila, dan memperlambat napasnya yang panik. Iman menjadi alat taktisnya untuk menghemat oksigen fisiknya yang sangat terbatas. Di dalam kapsul bajanya, waktu Harrison hampir habis. Hampir 3 hari telah berlalu dalam keheningan, di ambang batas hipotermia, dan dengan udara yang semakin menipis, ia sama sekali tidak tahu bahwa dunia di atasnya telah kembali. Sebuah tim telah tiba. Mereka adalah penyelam dari DCN Global, sebuah perusahaan selam komersial internasional. Misi mereka bersifat tunggal dan suram, bukan operasi penyelamatan, melainkan operasi pengangkatan. Setelah 3 hari di dasar samudra, asumsi resminya adalah tidak ada satupun dari 12 kru Jescon 4 yang selamat. Mereka datang untuk melakukan evakuasi, bukan untuk menemukan keajaiban. Di bawah komando manajer proyek Tony Walker, tim penyelam elit yang dipimpin oleh Nico van Heerden memulai persiapan mereka. Tantangannya luar biasa. Bangkai kapal berada di kedalaman 30 meter. Sebuah lingkungan yang dengan tekanan ekstrim. Untuk mencapai titik itu dan kembali dengan aman, para penyelam harus melalui proses dekompresi, sebuah prosedur yang melelahkan yang memakan waktu hingga 17 jam. Penyisiran di dalam labirin baja yang sunyi itu akan segera dimulai. Di kedalaman 30 meter, Nico van Heerden bergerak dengan metodis. Ia berada di dalam labirin Jescon 4 yang sunyi dan gelap. Misi utamanya operasi pengangkatan. Ia telah mengonfirmasi beberapa lokasi dan setiap sudut. Yang disorot oleh senternya hanya memperkuat satu asumsi. Tidak ada lagi kehidupan di sini. Tiba-tiba di layar monitor, manajer proyek Tony Walker melihat sesuatu. Sebuah anomali di antara reruntuhan. Sebuah tangan menyembul dari balik puing. Di ruang kontrol, mereka semua berpikir itu adalah temuan berikutnya. Nico mengulurkan tangannya untuk memulai prosedur evakuasi. Ia menyentuh tangan itu dan kemudian tangan itu balas menggenggamnya. Di ruang kontrol, keheningan pecah menjadi ledakan euforia. Itu adalah Harrison O'Kane, sang juru masak, hidup. Setelah 3 hari terperangkap di dasar samudera. Dalam hitungan detik, saluran komunikasi radio yang tadinya steril dan profesional kini dipenuhi oleh teriakan kegembiraan yang tak terkendali. Harrison O'Kane telah ditemukan, tapi ia belum selamat. Inilah paradoks paling kejam dari penyelamatan di laut dalam. Setelah 60 jam berada di bawah tekanan setara 4 atmosfer, seluruh jaringan tubuhnya kini telah jenuh oleh gas nitrogen. Membawanya langsung ke permukaan justru akan berakibat fatal. Kondisi ini dikenal sebagai penyakit dekompresi. Jika tekanan di sekitarnya dilepaskan terlalu cepat, nitrogen yang larut di dalam darahnya
akan berubah kembali menjadi gas, membentuk gelembung-gelembung mikro yang dapat menyumbat aliran darah, menyebabkan kerusakan organ, dan berujung pada konsekuensi yang tidak dapat diubah. Harrison selamat dari ancaman air hanya untuk menghadapi ancaman baru dari udara di dalam tubuhnya sendiri. Sebuah rencana penyelamatan yang sangat presisi segera disusun di permukaan. Langkah pertama, menenangkan Harrison, memasang helm selam Kirby Morgan untuk memberinya pasokan udara yang stabil. Langkah kedua dan yang paling beresiko, membimbingnya keluar melalui labirin reruntuhan yang gelap untuk mencapai diving bell, sebuah kapsul penyelamat yang akan membawanya ke permukaan sambil mempertahankan tekanan ekstrim di dalamnya. Di dalam kapsul itulah proses dekompresi yang panjang dan melelahkan akan dimulai. Ia hanya berpindah dari satu kapsul ke kapsul lainnya, dari ruang isolasi dasar samudra ke sebuah bilik dekompresi di atas kapal penyelamat. Di dalamnya, ia harus menghabiskan 2,5 hari lagi. Sementara tekanan di sekelilingnya diturunkan secara bertahap, molekul demi molekul untuk melepaskan nitrogen dari tubuhnya dengan aman. Tapi kali ini, ia tidak sendirian. Penyelamatnya, Nico van Heerden, menolak untuk meninggalkannya. Selama puluhan jam itu, Nico tinggal di sisinya, memberinya air hangat, merawat luka-lukanya, dan memastikan pria yang ia temukan dalam situasi mustahil itu benar-benar kembali ke dunia orang hidup. Pada tanggal 1 Juni 2013, pintu bilik itu akhirnya terbuka. Harrison O'Kane melangkah keluar, menghirup udara permukaan sebagai manusia bebas. Secara ajaib, ia dinyatakan sehat. Hanya lapisan kulit yang terkelupas yang tersisa, sebagai pengingat bisu dari ujian panjangnya. Ia akhirnya kembali ke pelukan keluarganya. Pertarungan untuk bertahan hidup telah ia menangkan. Saat Harrison akhirnya melangkah keluar, para dokter yang memeriksanya dibuat terkejut. Setelah hampir 3 hari di dasar laut dan 2,5 hari di dalam bilik dekompresi, tanda-tanda vitalnya sepenuhnya normal. Sebuah keajaiban medis. Harrison sendiri hampir tidak bisa mempercayainya. Semuanya normal. Suhu saya, tekanan darah saya berpikir itu tidak mungkin normal. Tapi keajaiban itu datang dengan harga yang harus dibayar. Luka yang tak terlihat ternyata jauh lebih dalam. PTSD yang parah mulai mengambil alih. Kegelapan, isolasi, dan gema dari suara aktivitas para penghuni samudra terus terngiang di benaknya. Trauma itu merayap masuk ke dalam mimpinya. Istrinya, Akpofona, melaporkan bahwa ia sering terbangun di tengah malam, mencengkram tempat tidur sambil berteriak. Lautan yang pernah menjadi sumber penghidupannya, kini telah menjadi sumber mimpi buruknya. Ia didiagnosis menderita aquaphobia, ketakutan ekstrim terhadap air. Dan di hadapan keluarganya, ia membuat sebuah sumpah. Ia tidak akan pernah lagi kembali ke laut. Harrison O'Kane menepati janjinya. Ia memulai hidup baru sebagai seorang juru masak di darat. Tetapi setiap malam, lautan selalu datang untuk menemuinya dalam mimpi. Trauma itu adalah penjara barunya. 2 tahun berlalu dalam perjuangan sunyi itu. 2 tahun hidup di bawah bayang-bayang sumpahnya sendiri. Namun, di dalam diri Harrison, ada sesuatu yang menolak untuk selamanya menjadi korban. Semangat yang sama yang membuatnya bertahan selama hampir 3 hari di kedalaman yang gelap, mulai bangkit kembali. Ia sadar, lari dari lautan tidak akan pernah membuatnya bebas. Hanya ada satu jalan keluar, ia harus kembali. Harrison O'Kane akan segera membuat sebuah keputusan yang mengejutkan dunia. Keputusan untuk tidak lagi lari dari masa lalunya, melainkan untuk kembali dan menaklukkan mimpi buruknya sekali dan untuk selamanya. Dan ia kini tidak hanya kembali ke lautan, ia menyelam lebih dalam. Harrison O'Kane, sang juru masak yang trauma, kini adalah seorang penyelam komersial bersertifikat, mampu bekerja di kedalaman 50 meter, bahkan lebih dalam dari lokasi bangkai kapal yang hampir menjadi kuburannya. Dalam sebuah momen simbolis yang indah, Nico van Heerden, pria yang menemukannya di kegelapan, secara personal menyerahkan diploma kelulusannya. Hari ini, tempat yang dulu menjadi sumber mimpi buruknya, kini ia sebut sebagai dunianya. Sebuah pengingat bahwa bahkan dari kegelapan yang paling pekat, cahaya harapan dan transformasi dapat ditemukan.
Kisah Harrison Okene bukanlah tentang bagaimana trauma bisa menghancurkan seseorang. Ini adalah kisah tentang bagaimana seseorang bisa membangun kembali dirinya dari reruntuhan